Pemirsa, 3 terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini rencananya akan melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, di mana 3 terpidana yakni Saka Tatal, Rivaldi dan juga Sudirman akan melakukan peninjauan kembali. Menurut salah satu kuasa hukum menyatakan alasan dilakukan peninjauan kembali karena memang hasil otopsi kedua jenazah yakni Vina dan juga Eki yang tidak menjadi pertimbangan majelis hakim di tahun 2016. Kita lihat informasinya. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN) Peradi menyatakan akan memberikan bantuan hukum kepada salah satu terpidana yakni Sudirman. Hal tersebut usai menerima kedatangan keluarga serta kuasa hukum Sudirman yang mengadukan berbagai kejanggalan kasus tersebut. Salah satu faktor yang menjadi alasan akan diajukannya peninjauan kembali kasus Vina, yakni berkenaan dengan hasil otopsi kedua jenazah Eki dan Vina yang tidak menjadi pertimbangan majelis hakim pengadilan. Berdasarkan hasil otopsi diketahui jika kedua korban mengalami luka memar dan lebam. Namun anehnya, dalam dakwaan disebutkan korban mengalami luka tusuk senjata tajam seperti samurai. Permohonan peninjauan kembali perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki juga diajukan oleh tim kuasa hukum dari terpidana Rivaldi yang kini sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup. Bahkan pengajuan PK rencananya juga akan diajukan mantan narapidana kasus Vina, Saka Tatal, ke Mahkamah Agung. Jika permohonan PK terpidana Rivaldi setelah saksi kunci di persidangan pembunuhan Vina dan Eki yang juga merupakan teman dekat Eki yakni Liga Akbar secara mengejutkan mencabut keterangannya di BAP kepolisian. Mantan narapidana Saka Tatal ajukan PK lantaran yakin dirinya bukan salah satu pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Lantas akankah peninjauan kembali kasus kematian Vina yang kini diajukan 3 terpidana dapat merubah posisi mereka? Mengapa jika memang tak merasa terlibat dalam kasus kematian Vina, pengajuan kembali alias PK harus menunggu setelah 8 tahun lamanya? Tim TV One mengabarkan. Baik, untuk mendalami mengenai hal ini kita sudah hadirkan beberapa narasumber baik yang sudah hadir di studio maupun yang bergabung bersama kami via Zoom. Sudah hadir di studio Bapak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, kemudian juga sudah ada Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Kabar Reskrim Polri 2009 sampai dengan 2011. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ito. Waalaikumsalam Pak Ito. Waalaikumsalam Mas Fadil, Mbak Rati. Baik, dan juga ada Bang Farhad Abbas, kuasa hukum terpidana Saka Tatal, dan juga Bang Sindi Sembiring, kuasa hukum terpidana Rivaldi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Sindi dan juga Bang Farhad. Selamat pagi ya. Mbak Kamarati dan Bang Fadil. Baik, saya mau ke Mbak Sindi dulu. Mbak Sindi, kalau melihat kan Rivaldi ini rencananya akan melakukan PK begitu ya, dengan mungkin sejumlah novum yang sudah dipersiapkan. Bagaimana saat ini progresnya Mbak? Apa saja yang sudah dipersiapkan untuk PK nantinya? Baik, terima kasih Mbak. Untuk persiapan PK-nya sudah mulai kami kumpulkan beberapa dokumen, termasuk yang pernyataan dari Liga Akbar yang menyatakan bahwa dia akan mencabut BAP-nya. Terus juga kami juga sudah mempersiapkan beberapa dokumen dari pernyataan AF, Dede, dan Pak Rudiana yang perbedaan waktu tersebut. Cukup kuatkah itu kalau kita katakan kan kalau PK ini harus ada istilahnya novum baru begitu ya, atau mungkin adanya semacam kayak kehilafan lah seperti itu. Apakah cukup ini untuk Anda meninjau atau memohon peninjauan kembali ini? Insya Allah bagi kami itu cukup. Karena apa? Karena selama 8 tahun ini kami menunggu orang-orang tersebut, saksi-saksi yang tidak pernah hadir di dalam persidangan untuk datang menemui tampil di dalam publik gitu kan. Dengan adanya muncul kembali kasus ini, terus mereka muncul semuanya, itu menjadi sebuah jawaban buat kami buat menemukan novum baru. Kapan itu akan diajukan? Yang pasti secepatnya. Kami nggak ingin memberitahu yang segala macam ini karena takutnya nanti akan ada hambatan lagi, makanya kami ingin
segera mungkin nanti pokoknya dari pihak Hakim Rivaldi akan mengajukan PK, itu pasti. Oke. Saya mau ke Bang Farhad Abbas, pertanyaan yang sama. Apa persiapan dari kuasa hukum Saka Tatal untuk melakukan PK ini, Bang? Kami sudah mempelajari semua persoalan yang dihadapi oleh klien kami. Kelemahan saat ini atau kekurangan yang harus kita lengkapi karena sampai saat ini pengacara lama belum memiliki putusan kasasi Saka Tatal. Baru hari ini akan kami minta ke pengadilan untuk minta salinannya, kemudian dalam waktu secepatnya kami akan melakukan pendaftaran untuk mengajukan gugatan peninjauan kembali dengan novum dan beberapa bukti lain selain kita anggap ini merupakan kekhilafan hakim. Oleh karena itu, salah satu langkah yang kami lakukan adalah melaporkan orang-orang yang memberi keterangan palsu, kesaksian palsu ke kepolisian daerah Polresta Kota Bogor, Siapa saja Bang Farhad yang nanti akan Kota Cirebon dilaporkan? Yang kita laporkan itu palsu adalah pertama Sudirman, kemudian Aep, dan Dede, dan Liga Akbar. Karena keberanian Liga Akbar mencabut atau BAP koreksi terhadap bukan hanya BAP, tapi kesaksian dia di pengadilan itu merupakan satu nilai plus dan bukti baru karena sangat merubah kronologis kejadian pembunuhan ini. Gitu. Jadi kita ingin tahu siapa saja yang berbohong dan keterangan-keterangan apa saja yang direkayasa sehingga mengakibatkan suatu keterangan-keterangan yang sangat merugikan. Saya nggak bicara ke 5 korban yang pelaku yang dihukum seumur hidup, tapi yang saya bicara adalah klien kami namanya Saka Tatal. Oke. Ya, tapi Bang Farhad, kendalanya cuman gini. Tadi malam kami sudah ke Polres. Kendalanya pengacara lama Saka Tatal itu tiba-tiba membatalkan kehadirannya untuk menyerahkan barang bukti berupa BAP. Sehingga pihak kepolisian Cirebon hanya menunggu BAP yang dimiliki oleh Saka Tatal selama proses pemeriksaan di Polres Cirebon maupun di Polda Jawa Barat tahun 2016 lalu. Nah, di sini. Jadi kalau saya resumekan berarti tidak ada BAP dan juga tidak ada putusan kasasi begitu? Putusan kasasinya kan hanya tidak atau menolak banding daripada Saka Tatal. Kenapa banding Saka Tatal itu ditolak? Karena tidak adanya memori banding yang diserahkan oleh pengacara pada saat itu. Nah, jadi saya melihat adanya kesalahan unprofesional ada yang ditangani oleh lawyer-lawyer sebelumnya yang mengakibatkan kejadiannya seperti ini gitu. Seandainya dari awal para pengacara yang mendampingi. Kenapa baru sekarang di tahun 2024? Karena kan Saka Tatal juga sudah keluar begitu, sudah selesai menjalani pidananya. Inilah kami mau investigasi kesalahan apa yang sebenarnya persoalan kecil ini bisa membuat seluruh terpidana terdakwa waktu itu dihukum seumur hidup rata semua hukumannya. Kemudian Saka Tatal untung masih anak kecil sehingga cuma dituntut 10 tahun hingga menjalani hukuman 8 tahun walaupun di dalamnya hanya 3 tahun 8 bulan gitu. Ternyata mereka tidak ada keseriusan, tidak ada perjuangan, tidak ada perlawanan. Hanya sebagai formalitas saja ketika mereka didampingi pengacara pada zaman mereka melalui persidangan itu. Nah, kita lagi melakukan investigasi. Motif apa di balik ini semua? Nah, oleh karena itu, saya menghimbau kepada baik orang-orang yang pernah menangani perkara Saka Tatal ini untuk bersikap betul-betul sebagai pembela, jangan sebagai pembelot. Sehingga apa yang kita perjuangkan ini tidak sia-sia. Dan semua bukti-bukti selama mendampingi itu harus diserahkan kepada pihak kepolisian. Karena Polda Jawa Barat khususnya Polri mengutamakan bagaimana Polri berbarengan masyarakat untuk mengungkap kasus ini. Terima kasih buat Polri. Baik, Bang Farhad.
Baik, Bang Farhad. Ini kita juga nanti akan coba singgung ke Pak Ito Sumardi dan juga Pak Kudris Tompul juga ya. Usai jeda pada berikut kami akan kembali. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita sudah mendengar tadi pernyataan gitu ya, meskipun baru sedikit highlight saja begitu ya. Pak Kudri menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Cindy dan juga Bang Farhad begitu, upaya peninjauan kembali ini begitu. Anda melihatnya akankah ini terrealisasikan mengingat masih ada berkas-berkas menurut Bang Farhad yang memang belum bisa dilanjutkan untuk proses ke PK ini? Peluangnya gimana, Bang? Ya, kita gembira ya kalau penasihat hukumnya itu mengajukan PK. Memang beberapa pendapat ahli menyatakan ini sebaiknya salah satu menyelesaikan benang kusutnya ini adalah dengan PK. Ya, peninjauan kembali. Ya, dengan peninjauan kembali. Karena ini kan peninjauan kembali ini adalah ranahnya pengadilan yang memutus orang bersalah atau dia bersalah. Ya kan, hakim itu bisa mengoreksi semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyidikan dan penuntutan. Sistem peradilan pidana kita kenal itu adalah adanya diferensiasi fungsional. Jadi itu setiap tahap ya peradilan itu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, dan pengadilan itu ada 3 tahap. Itu dalam rangka untuk memang untuk menguji ini kebenaran itu betul-betul terbukti atau tidak gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya memang bisa dibuktikan ya oleh argumentasi oleh penasihat hukum di dalam memori kasasinya, misalnya ada hal-hal ada fakta baru atau ada pertentangan antara putusan satu dengan lain, atau terakhir karena ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh hakim, ya dia bisa kemukakan, itu kan baik, artinya kan kita jadi jelas ini, ya kan. Selama ini kan yang kita berkutut di ranahnya kepolisian gitu loh. Padahal kepolisian itu kalaupun ini kan sebenarnya ujungnya ini adalah di pengadilan. Kalau misalnya pengadilan itu ya cuman kan ibaratnya kan kualitas yang akan dihadirkan di peradilan itu, di pengadilan itu ya berangkat dari hulunya dulu kan begitu. Begini, proses peradilan pidana itu bukan pembuktian formal. Yaitu pembuktian material, substansial. Jadi ya hakim itu tidak semata-mata berdasarkan berkas perkara. Berkas perkara itu adalah hanya untuk petunjuk untuk peradilannya, ya. Tetapi hakim itu harus menguji kebenaran keterangan saksi-saksi di pengadilan. Apakah keterangan saksi itu bersesuaian dengan alat bukti yang lain, misalnya ahli, ya dalam kasus ini mestinya ahli gitu ya. Nah, ataukah ada alat bukti yang lain misalnya. Tapi kalau melihat kasus ini nampaknya seperti apa, Pak Kudri? Apakah memang saksi-saksi yang dihadirkan memang saksi-saksi yang terpidananya juga begitu, tidak cukup banyak? Saya nggak melihat berkas, tapi bukti-bukti lainnya. Berdasarkan dari apa yang kita dengar di media ini, itu hanya berdasarkan berkas. Misalnya ada pernyataan dari seorang penasihat hukumnya Sakal bilang begini, misalnya saya udah minta dihadirkan ya di TV ini, ya itu terus sering membantah misalnya bahwa Sakal itu tidak ada terlibat dalam kasus tidak ada waktu ke tempat itu. Tapi hakim itu kan mengabaikan gitu loh. Nah, ini kan di sini. Jadi sebenarnya hakim ini dalam perkara-perkara yang seperti ini, karena ancaman hukumannya itu kan berat, ya kan? Dia harus membuktikan. Apalagi ini kan putusannya itu adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana itu kan harus diuji di mana ada ininya. Perencanaannya. Ya, perencanaannya di mana mereka ada meeting of mind-nya itu. Di mana mereka merencanakan si ini berbuat apa, si itu berbuat apa dan ini gitu loh. Ya kan? Nah, jadi hakim itu kan harus hati-hati gitu loh. Jangan harus hati-hati, harus teliti. Gitu. Begini, agak janggal nggak sebagaimana tadi Bung Farhad Abbas juga mengatakan ini kok bisa-bisanya semuanya hukumannya vonisnya sama semua, seumur hidup semua begitu. Iya, jadi begini, mungkin supaya ada keadilan bagi semua orang. Kan ini kan mereka ini kan dituntut ya karena bersama-sama ada penyertaan jadi ini. Nah, tapi mestinya kan mesti diteliti ya kalau misalnya ini 3
pasal 340 kan mesti dibuktikan ini perannya dia apa, si ininya siapa, siapa gitu loh. Jadi satu lagi. Tapi kalau segala keinginan tersebut justru malah tidak diamini oleh hakim, hakim tetap percaya diri dengan 340 dan vonisnya bahkan jatuh begitu. Iya, jadi begini, saya khawatirnya hakim itu sudah ada punya persepsi yang negatif terhadap suatu kelompok ya. Jadi ada stigma ya, kalau misalnya ada suatu kelompok geng motor, pasti itu kan negatif gitu loh. Jadinya. Nah, jadi ini ya, terus hakim itu udahlah kamu berbohong gitu loh. Kan sudah berkali-kali dia bilang kenapa dia cabut berita acara, ya kan? Karena misalnya saya disiksa, dipaksa. Kan mestinya kalau kamu betul nih kamu berbuat bohong, kan hakim minta supaya penuntut umum menghadirkan verbalisannya, pemeriksanya. Iya kan? Benar nggak? Tetapi kan nggak ada. Pemeriksa bilang, oh iya betul saya itu kan gitu loh. Tapi kan kalau dilihat dari fakta-fakta ini kemungkinan mereka tuh ada tekanan kan gitu. Nah tapi yang penting saya kira di sini kita ya bahwa ada informasi bahwa orang-orang itu dilakukan upaya paksa ya para terhukum ini, terpidana ini dahulu itu. Waktu dilakukan upaya paksa, pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan itu tidak sesuai dengan aturan. Contohnya misalnya apa? Waktu mereka itu ditangkap, belum ada laporan polisinya. Baik. Ya kan? Nah, laporan polisinya itu backdated, dimundurkan. Tapi kan mereka bisa buktikan bahwa sebenarnya mereka udah 3 hari sudah ditangkap, ditahan, diperiksa, baru ada LP. Berarti di proses penanganan awal kasus ini yang memang... Ini yang saya mau sampaikan penting. Kalau ini bisa terbukti, semuanya ini berkasnya itu tidak sah. Kalau ini tidak sah, mestinya putusannya itu bukan seperti mestinya bebas. Baik, coba kita ke Pak Ito. Pak Ito, kalau ada dugaan di awal kasus begitu, penanganannya ini tidak sesuai, yang akhirnya berbuntut berarti dengan putusannya juga tidak sesuai dengan faktanya. Ini seperti apa Ito? Iya, saya sependapat dengan Pak Rudi ya. Kan meskipun ini sudah masuk dalam ranah proses peradilan, namun kan hulunya tadi itu adalah berawal daripada proses penyidikan ya. Maka Polri juga telah melakukan eksaminasi ya. Saya sangat tahu bahwa dari tim Itwasum telah berangkat ke Cirebon dan sudah selesai, sekarang sedang mengumpulkan kesimpulan apakah ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyidik. Nah sekarang kan Sakat Tatal kalau tidak salah mengajukan pra-peradilan. Ya, pra-peradilan kan untuk dari tersangka ya, tersangka Peggy juga ya. Kemudian mungkin di sini bisa diuji daripada bagaimana proses formalnya untuk proses peradilan. Tentunya ini sekarang tinggal menjadi satu bahan karena ini sudah merupakan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Tadi sudah disebutkan oleh Bang Kurdi bahwa ini adalah menjadi satu kewenangan daripada pengadilan. Siapapun juga nanti yang menerima harus bisa menerima apapun keputusan pengadilan. Nah sebaliknya dari yang disampaikan tadi bahwa kemungkinan ada kesalahan atau dalam kejanggalan ya dalam proses penyidikan, ini pun akan menjadi pertimbangan ya bagi Polri pun tidak akan mungkin menutupi, apalagi ini yang turun adalah dari Bareskrim Polri ya. Saya tadi sedikit mungkin ingin menambahkan bahwa dalam pasal 183 KUHP hakim pun juga tidak bisa menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti yang sah yang mempunyai keyakinan bahwa hakim itu peristiwa itu benar-benar bisa terjadi ya. Jadi saya kira mungkin dari proses penyidikan saat ini juga dari pihak Mabes Polri ya sudah turun, kemudian juga dari Kompolnas ya. Kita tinggal lihat saja apakah memang ada kesalahan atau pelanggaran dalam proses penyidikan yang bisa menjadikan sesuatu bahan apakah memang kasus ini perlu diuji kembali ataupun sudah bisa diterima oleh pihak pengadilan. Saya kira ini mungkin dari proses penyidikannya ya, Mbak Rati, Mas Fadil ya. Siap, Pak Ito. Saya ingin komentar juga dari Bang Farhad Abbas dan juga Mbak Cindy. Apalagi tadi Pak Ito mengatakan, ya ini hakim sudah memiliki keyakinan yang kuat begitu ya. 2 alat bukti saja sudah cukup seperti itu. Apa komentar Anda, Bang Farhad dan juga Mbak Cindy? Usai jeda periode berikut ya. Kami akan kembali ke Anda saat lagi.
Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Farhad. Bang Farhad, kalau melihat tadi Pak itu mengatakan bahwa ya ini 183 sudah keyakinan hakim memutuskan dengan alat bukti yang sudah cukup kuat dianggapnya begitu ya, dapat memutuskan salah satunya diantaranya adalah Saka Tatal begitu. Apa tanggapan Anda? Dari awal baik penuntut umum pun majelis hakim itu menurut kami hanya terfokus pada pengakuan terdakwa aja gitu. Tidak ada saksi ataupun pendukung lainnya ya, terutama saksi-saksi yang mendengarkan langsung maupun melihat atau mengalami atau melihat langsung terjadinya pembunuhan itu. Nah, kemudian tidak adanya keseriusan daripada jaksa penuntut umum, terutama tidak menghadirkan dua saksi, Aib dan Dede itu di pengadilan. Oleh karena itu, kita masih menganggap bahwa dari ke-8 terdakwa, hanya satu orang aja yang melakukan upaya hukum sampai kasasi. Itu pun dalam memori kasasinya ataupun memori bandingnya itu masih banyak kesalahan-kesalahannya. Baik penulisan nomor perkara dan lain sebagainya. Sehingga kita menganggap ini tidak terlalu serius pengacara yang menangani, khususnya klien kami yang namanya Bang Farhad, Saka Tatal. kalau kita flashback di tahun 2016, apakah memang saat itu di pengadilan hanya mengandalkan saksi-saksi yang ada? Dalam arti kan sudah ada permintaan terkait ahli CCTV, kemudian barang bukti lainnya, ini berarti tidak cukup komplit saat itu ya? Ya, kalau kami perlihatkan atau kami periksa berita acara maupun pertimbangan hakim ya memang seperti itu. Nah, baik visumnya ya. Tapi saya nggak mau mengomentari masalah visum dulu. Bahkan kami pada hari ini mau ke Rumah Sakit Gunung Jati dan Rumah Sakit Polri Indramayu. Saya khawatir bahasa luka di visum itu berbeda dengan apa yang kami baca saat ini gitu. Jadi sebaiknya kami akan berdiskusi dengan rumah sakit. Kalau dari BAP adanya tusukan ataupun sabetan benda berupa samurai mengakibat kematian, tapi dalam kesimpulan yang sementara kasat mata saya nampak tidak ada tusukan ataupun luka-luka apa yang dialami selain benturan maupun memar di dalam tubuh korban. Baik. Saya mau ke Mbak Cindy. Mbak Cindy mungkin juga boleh. Ya, Bang. Ya, kami sudah membuat laporan mendukung upaya Polri ya. Artinya polisi kita anggap positif dulu lah, karena pihak kepolisian mendapat berita acara katanya tanpa melakukan penekanan atau tekanan atau kekerasan gitu. Nah, kami berpikir positif, memang upaya PK itu yang utama. Mudah-mudahan hakim-hakim PK ini nanti bisa menganulir kembali, melihat apakah kinerja pihak penyidik maupun kejaksaan maupun hakim di tingkat pengadilan negeri pertama, khususnya yang 5 orang yang tidak mengajukan banding, pengacara tanpa melakukan upaya banding dengan hukuman seumur hidup semua, itu menurut saya satu kejahatan yang luar biasa, membiarkan kliennya menerima putusan hukuman seumur hidup. Nah, di sini yang kami hari ini kita akan ke pengadilan, kemudian kita akan kembali menyerahkan BAP. Mohon kepada pihak kepolisian agar Polresta Cirebon dapat menerima laporan para saksi-saksi palsu itu cukup dengan pertimbangan atau putusan pengadilan. Kalau disuruh nyari BAP, pihak Polresta Cirebon bilang BAP-nya udah nggak ada di Polresta Cirebon, sedangkan itu merupakan produk polisi. Berarti ada satu lagi ide kami untuk melakukan laporan perintangan penyidikan terhadap oknum-oknum kepolisian yang menghambat dan termasuk pengacara lama yang tidak menyerahkan BAP sebagai bukti untuk diajukan kepada kepolisian atas pencabutan saksi keterangan di pengadilan itu. Poinnya. Kita akan bergeser ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, apakah sebelumnya juga Rivaldi sudah ada mungkin banding di tahun 2017 silam, kemudian juga apa yang menjadi alasan mungkin saat itu di persidangan bahwa hasil visum ini juga tidak menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim? Ya, baik, terima kasih. Pada tahun 2017 ya. Pada tahun 2017 kami tim pengacara dari Rivaldi
sudah mengajukan banding, sudah mengajukan kasasi, terus dalam persidangan juga kami sudah terus memberikan bukti kepada majelis bahwa Rivaldi bukanlah Andika yang sudah dibikinkan BAP oleh Pak Rudiana sebagai pelapor dari keluarga korban, yaitu bapaknya Eki. Terus juga di dalam persidangan juga pada saat itu 7 terdakwa ya semua ditanyai mereka mengenal tidak dengan nama Rivaldi ataupun Andika. Yang 7 tersebut pun tidak mengenal namanya Andika ataupun Rivaldi ya. Terus juga akte kelahiran Rivaldi pun kami bawa, termasuk tanda tangan BAP yang ditandatangani oleh Rivaldi, padahal Rivaldi tidak menandatangani BAP. Sudah kami tunjukkan kepada majelis. Itu yang sebenarnya membuat kami tanda tanya besar. Kenapa semua pembelaan yang kami pada saat persidangan itu tidak dianggap oleh hakim. Termasuk kami membawa saksi yang meringankan untuk Rivaldi pun tidak dibawa. Yang dimana saksi tersebut pada tanggal 27 Agustus adalah teman Rivaldi sendiri. Pada saat itu pun Rivaldi nginap di rumah temannya tersebut. Nah, segala hal ini nanti juga akan dimuat dalam peninjauan kembali, upaya peninjauan kembali tersebut, Mbak Cindy? Pasti. Akan kami bedah lagi semuanya, akan kami ungkit lagi. Soalnya pada saat persidangan itu, sama sekali pembuktian kami bawa, itu hakim tidak menggubrisnya sama sekali. Bahkan di dalam putusan pun tidak menyangkut apa yang sudah kami bela. Pledoi kami, nota pembelaan kami, ya kan? Makanya disitulah dasar kami juga untuk menemukan novum-novum baru lagi untuk mengajukan PK, termasuk di banding. Pada saat banding pun kami mengajukan bahwa itu adalah adanya suatu kesalahan nama. Nah, tapi tetap pengadilan tinggi itu memutusnya sesuai dengan putusan pengadilan negeri. Baik. Oke Mbak Cindy, jadi memang sudah banyak novum baru yang dikumpulkan oleh pihak kuasa hukum, baik dari Saka Tatal dan juga baik dari Rivaldi. Terima kasih banyak Mbak Cindy dan juga Mas Farhad Abbas. Nanti kita akan dengarkan komentar dari Pak Kudri dan juga Pak Ito saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan pantau apa informasi terkini langsung dari Polda Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Kurnia Amal. Amal, selamat pagi. Silakan informasinya. Ya, selamat pagi Rati, Arif Fadil dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, untuk agenda pemeriksaan dari Peggy Setiawan yang merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, rencananya esok hari Rabu akan diadakan tes poligraf, di mana tes ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum Peggy Setiawan, ini merupakan salah satu tes di mana guna untuk mendeteksi apakah pernyataan dari Peggy Setiawan ini jujur atau bohong, di mana untuk tes poligraf ini akan dilakukan rencananya pada hari Rabu, di mana untuk hari Rabu sendiri ini dari kuasa hukum Peggy Setiawan hingga saat ini memang masih belum mendapatkan surat pemanggilan untuk tes menggunakan alat poligraf. Jika kita lihat memang sejauh ini sudah ada sekitar 7 saksi yang meringankan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Saksi-saksi tersebut ini meyakini bahwasannya Peggy Setiawan ini tidak berada di Cirebon. Peggy Setiawan ini berada di Bandung ketika pembunuhan Vina dan juga Eki pada tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu. Kemarin untuk mengungkap titik terang dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, serangkaian tes psikologi ini juga dilakukan oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat, di mana untuk tes psikologi ini diadakan selama 2 hari lamanya pemirsa, di mana dalam tes ini juga diuji terkait intelijensi, afeksi hingga motorik dari Peggy Setiawan. Di mana untuk proses dari tes psikologi kemarin ini ada sekitar 7 hingga 8 jam pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, di mana kemarin juga terpantau di hari pertama tes tersebut orang tua dari Peggy Setiawan dan juga kuasa hukumnya ini mendampingi, namun pada hari kedua hanya kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang mendampingi saat tes psikologi di Mapolda Jawa Barat. Kemarin juga disampaikan oleh kuasa hukum dari tim
kuasa hukum dari Peggy Setiawan sendiri yang menyatakan bahwasannya di hari kedua kemarin tes psikologi ini lebih didalami terkait bagaimana tumbuh kembang dari Peggy Setiawan dan bagaimana pola asuh dari Peggy Setiawan ketika berusia 18 tahun. Di mana memang sedianya untuk tes ini harusnya didampingi oleh orang tua dari Peggy Setiawan karena memang alasan jarak antara Bandung dan Cirebon ini cukup jauh dan alasan memang kondisi kesehatan dari orang tua Peggy ini kurang baik sehingga kemarin hanya didampingi oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Dan juga pemirsa, kemarin kami juga mendapatkan informasi bahwasannya untuk salinan BAP sendiri ini juga telah diterima oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan, di mana hingga saat ini total ada sekitar lebih dari 12 saksi yang telah diperiksa oleh Mapolda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Sementara itu pemirsa, untuk proses rekonstruksi sendiri dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini juga belum mendapatkan informasi terkait kapan sebetulnya proses rekonstruksi dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini akan digelar. Dan kemarin jika kita lihat memang sudah digelar pula prarekonstruksi di beberapa minggu yang lalu di 6 titik di Cirebon. Dan memang dari Kejati sendiri ini masih belum mendapatkan surat untuk rekonstruksi dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Untuk sementara kami laporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Kembali ke Anda di studio. Kurnia Amal mengabarkan langsung dari Bandung, dari Polda Jawa Barat. Dan saya ingin langsung ke Pak Ito Sumardi. Pak Ito, tadi ada semacam kayak keluh kesah ya, atau mungkin keberatan lah dari salah satu pengacara dari Saka Tatal ya, Farhad Abbas, yang mengatakan kenapa dipersulit untuk mendapatkan BAP. Bahkan pernyataan dari Polresta Cirebon mengatakan sudah tidak ada BAP-nya seperti itu. Bagaimana Pak Ito? Ya, ini Mas Fadil ya, karena ini kan sudah masuk di ranah pengadilan ya, proses peradilan. Sekarang tinggal diuji saja nanti apakah keputusan hakim di 3 tingkatan lembaga peradilan itu ada cacat hukumnya atau tidak ya. Karena secara normatif proses penyidikan itu kan sudah selesai. Nah, meskipun kemudian di dalam pendalaman oleh fungsi internal Polri ditemukan mungkin ada kesalahan yang tidak bersifat substansial atau material, tentunya kita menganggap bahwa proses penyidikan sudah selesai ya. Nah, ini dibuktikan dengan indikatornya diterimanya berkas perkara oleh JPU. Nah, kalau dikatakan oleh pengacaranya Saka Tatal itu ya haknya dia lah yang mengatakan demikian. Nanti kita uji saja lah, silakan saja. Tapi kalau dikatakan Polres Cirebon enggan atau tidak menerima itu, saya kira nggak mungkin lah. Karena kan ada satuan atasan yang mengawasi ya. Karena tidak mungkin laporan polisi itu tidak diterima. Silakan saja. Tapi nanti kan ada namanya di setiap laporan polisi itu dilakukan penyelidikan atau pendalaman. Apakah ini patut untuk diteruskan untuk dalam proses penyidikan atau tidak? Semua orang boleh melapor. Tapi tidak semua laporan itu bisa diteruskan dalam proses penyidikan, tergantung daripada pertimbangan daripada anggota yang ada di SPK. Yaitu selama ini prosesnya demikian, Mas Fadil. Baik, saya mau ke Pak Kudri. Kalau Pak Kudri tadi mendengarkan juga pernyataan dari kuasa hukum Rivaldi yang menyatakan bahwa ternyata memang sudah diajukan banding, kemudian kasasi, bahkan diminta juga ahli-ahli yang meringankan saat itu, tapi semuanya ditolak. Iya, yang saya dengar tadi bahwa di proses tingkat banding itu hakim pengadilan tinggi menolak banding dari pemohon banding itu dengan alasan si pemohon banding itu tidak mengajukan memori banding. Padahal menurut ketentuan KUHAP, gitu ya? Iya, padahal menurut KUHAP untuk mengajukan banding itu tidak disyaratkan harus ada memori banding. Oh? Iya kan? Yang penting dalam 7 hari ya setelah dia tahu tenggat waktu tersebut dia banding itu. Jadi memori banding tidak satu persyarat. Artinya seharusnya kasasi itu tersebut atau banding tersebut diterima ya? dong? Iya, kalau ditolak tapi jangan alasannya karena tidak mengajukan memori banding. Ya, dia pengadilan tinggi bisa aja menolak, ya kan? Tapi jangan
penolakan itu didasarkan tidak diajukan memori banding gitu loh, ya kan? Nanti harus dipertanyakan ada apa di pengadilan pertama, di pengadilan saat itu ya Pak? Kalau kita mau lihat proses perkara ini, kita kan mestinya holistik gitu loh. Kita jangan melihat di parsial. Di kepolisian saja. Nah, kan kita juga lihat di proses selanjutnya ini di kejaksaan dan ini. Misal contohnya, hakim dalam keputusan menyatakan pembunuhan atau berencana itu ya, perkosaan itu dilakukan oleh 11 orang, 3 orang itu adalah DPO. Hakim itu kan mengutip dari apa yang dikatakan dalam tuntutan penuntut umum. Nah, penuntut umum itu kan dapatnya juga dari penyidik. Yang menjadi pertanyaannya, kan mestinya penuntut umum itu harus betul-betul yakin ini firm bahwa memang 3 orang ini. Artinya ketika P18 Polri menyerahkan kepada kejaksaan, ya itu harus dicek dulu. Dicek dulu. Nah, sekarang kalau kita misalnya hal ini ya, peristiwa ini diperiksa oleh komisi kejaksaan, ya kan nanti komisi kejaksaan itu kan akan minta berkas di penuntut umum yang nanganin. Itu bagaimana P21 itu? Apakah dari P18 langsung P21? Apa tidak P19 dulu? Apa nggak ada P19? Apa nggak ada petunjuk? Atau nggak ada misalnya harus ada pemeriksaan tambahan? Itu kan bisa ini juga. Kalau itu pun tidak dilalui, kan di sini ada ada tanda tanya kenapa itu dilakukan gitu loh. Nah, begitu juga di tingkat peradilan. Ya kan pengadilan itu kok langsung percaya berdasarkan keterangan ini, tidak ada didukung alat bukti yang lain gitu loh. Nah, kalau memang dahulu. Tapi apakah KY bisa menganulir putusan? Tidak bisa. KY kalau ada pemeriksaan KY, putusan KY itu tidak bisa membatalkan putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan bisa dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi. Nggak bisa dibatalkan. Nah, tapi kalau misalnya ini mau di PK, ya kalau misalnya komisi yudisial memanggil hakim yang semua dari di PN, di PT, bisa dipanggil, didengar keterangannya. Terjadi unprofessional conduct atau tidak? Iya kan? Kalau terjadi unprofessional conduct itu kan KY akan memberikan rekomendasi kepada ketua Mahkamah Agung. Oh, ini loh anak buah Anda nih kelakuannya kayak begini loh. Ya kan? Gitu loh. Ya kan? Gitu. Nah, dari hasil kayak begini kan ketua Tapi nanti untuk mungkin dari kejaksaannya sendiri atau di pengadilannya misalnya hakimnya sendiri, kalau memang terbukti ada mungkin tidak kesesuaian dengan SOP, itu juga bisa kena sanksi. Hukum acara pidana itu adalah proses. Kita bicara beracara proses dalam rangka untuk mencari bukti material bahwa orang itu memang betul dia yang melaksanakan. Nah, kalau prosesnya salah, nggak mungkin bisa didapatkan kebenaran yang material. Jadi kalau ada unlawful proses atau malpraktek atau tidak dengan praktek, itu kan pasti. Jadi kan di dalam ketentuannya, kalau prosesnya salah, itu mengakibatkan semua prosesnya tidak sah. Bukan ini tidak sah kalau proses kalau bisa dibuktikan bahwa proses itu tidak dilaksanakan atau misalnya di dalam Mahkamah Agung itu akan mempertimbangkan bahwa proses yang dilakukan itu tidak lengkap. Bisa Mahkamah Agung misalnya kalau misalnya di dalam perkara PK itu nah di dalam PK itu tidak langsung berkas perkaranya itu dibawa ke Mahkamah Agung. Tapi prosesnya dipersidangkan lagi? Iya, di pengadilan negeri di mana PK itu diajukan akan diadakan sidang lagi. Baik itu karena alasan novum, karena ada pertentangan putusan satu pengadilan dengan lain, atau ada kekhilafan. Itu dia akan disidangkan. Nah, itu para pihak akan dipanggil. Dalam hal ini penuntut umum dan pemohonnya akan dipanggil. Itu dilakukan di pengadilan tahap awal tadi? Di pengadilan tingkat pengadilan negeri di mana PK itu diajukan. Jadi begini. Dan itu biasanya kalau PK itu yang meriksa itu ketua pengadilan. Ya, jadi kita percaya. Jadi kalau walaupun pengadilan negeri Cirebon itu adalah pengadilan kelas 2A, kelas 2B, 2A, tapi hakimnya itu udah cukup senior. Ya, dia pernah berapa kali menjadi ketua dari ini. Nah, jadi ketua itu akan meriksa gitu ya. Tapi ketua itu tidak memutuskan. Dia memberikan fakta-fakta ini untuk disampaikan ke Mahkamah Agung. Jadi kan Mahkamah Agung itu bukan
Yudeks faksi, bukan peradilan fakta. Mahkamah Agung itu adalah peradilan hukum, Yudeks Juris. Nah, jadi dalam fakta-fakta pemeriksaan fakta diulang itu adalah di pengadilan negeri. Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Nah, jadi kalau memang ini PK, kita harapkan Ketua Mahkamah Agung coba menunjuk hakim-hakim yang senior, yang teliti gitu ya. Jadi betul-betul ini. Jadi perkara ini ya bisa selesai. Ya bisa selesai ya. Nanti bisa dicari. Nasib orang pun juga nih. Tapi kan kita harus perhatikan juga keadilan korban. Ya kan? Dalam hal ini kan korban itu kan menjadi bimbang. Siapa dong yang pelakunya segini gitu. Termasuk misalnya ada orang yang dihukum tapi dia nggak bersalah. Nah, itu kan kita, jadi mungkin Mahkamah Agung ya merupakan pintu untuk menyelesaikan kesemrawutan ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Kudri. Memang ini sebenarnya prosesnya masih cukup panjang begitu ya. Semoga memang dapat terungkap secara jelas mengenai kasus kematian Vina dan juga Eki. Tapi sebagaimana tadi Pak Kudri sampaikan, Rati, cukup panjang, tapi bila ada itikat baik, ya kan, ada goodwill di situ, wah ini kasus ini selesai bisa juga dengan terang benderang begitu. Baik, terima kasih Pak Kudri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita hadirkan juga rangkaian informasi pilihan ke depan Anda. Usai jeda periode berikut, kami akan kembali.